Di video ini, gue akan bantu coba memberitahu kalian bagaimana caranya menganalisa cryptocurrency yang bagus dari sudut pandang gue. Dengan kamu mengerti cara menganalisa cryptocurrency yang bagus, tentunya kamu bisa lebih baik dalam investasi di cryptocurrency dan hasilnya itu pun di jangka panjang bisa mendapatkan potensi hasil yang lebih maksimal. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Ya, jadi kita akan bahas cara menganalisa cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini sebenarnya dengan kamu bisa menganalisa dengan baik, dengan cukup detail, maka kamu bisa lebih memaksimalkan profit atau potensi profit yang kamu bisa dapatkan di kedepan hari. Tetapi apakah dengan seperti ini kamu bisa menghindari minus ataupun penurunan pada nilai cryptocurrency kamu? Jawabannya adalah tidak. Semua cryptocurrency ketika memang siklusnya emang lagi minus, ya mereka minus. Cuman pertanyaannya seberapa parah minus tersebut? Kalau misalkan kamu bisa memilih yang tepat, potensi untuk mendapatkan minus yang lebih parah tuh lebih kecil. Jadi kayak misalkan kalau kalian cryptocurrency yang bagus, minus mungkin 30 sampai 50% lah, katakan. Nah, kalau misalkan yang kalian cryptocurrency yang kurang begitu baik, itu bisa 70% ke atas lah. Jadi perbandingannya adalah kalau cryptocurrency yang cukup baik, biasanya walaupun dia turunnya dalam, tapi nggak akan sedalam sama cryptocurrency yang kurang. Ya, itu seperti itu. Jadi itu yang harus kamu tahu juga. Ya, jadi ini bukan trik yang dimana kamu bakal menghindari minus, nggak mungkin. Karena setiap investasi yang resikonya gede, pasti potensi keuntungannya gede. Ya, kita harus bisa terima itu. Anyway, caranya seperti apa? Yang pertama adalah kamu coba, pertama-tama adalah cek di Google dulu. Ya, cek di Google itu cryptocurrency-nya seperti apa, ya. Pemberitaannya kayak gimana? Jadi kamu harus tahu juga nih, pemberitaannya bagus apa enggak nih tentang cryptocurrency ini. Dan kalau bisa kamu search white paper-nya. Jadi kayak misalkan Bitcoin white paper, ya. Nah, nanti kamu di Bitcoin white paper itu kamu cek, ya, kamu baca seluruhnya. Kira-kira strategi mereka itu cocok nggak ya buat masa depan? Kira-kira masuk akal atau enggak ya? Kalau seandainya masuk akal dan bagus, ya udah kamu bisa menjadikan itu sebagai pilihan cryptocurrency kamu. Tapi itu dari analisa pertama. Jadi kamu lihat dari pemberitaan, terus kedua, kamu lihat dari white papernya. Masuk akal nggak buat kedepannya, bagus apa enggak nih? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus juga lihat daripada kapitalisasi pasarnya. Nah, kapitalisasi pasar itu atau market cap, ya, itu kamu bisa lihat misalkan di aplikasi cryptocurrency yang kamu punya, ya. Biasanya kalau di aplikasi Pintu ada tuh kapitalisasi pasar. Nah, itu kamu bisa cek tuh di situ. Berapa tuh kapitalisasi pasarnya? Berapa ratus triliun, berapa ribu triliun? Kamu bandingkan satu kapitalisasi pasar dengan kapitalisasi pasar cryptocurrency yang lain. Kalau misalkan dia cukup tinggi atau misalkan 5 terbesar, nah itu bisa dijadikan salah satu opsi, ya. Kedua. Ketiga, pilihlah cryptocurrency yang memiliki harga yang besar. Nah, harga yang besar ini orang akan beranggapan bisa kebalik. Oh, harganya kan udah tinggi, jadi nggak mungkin lebih tinggi lagi. Ada orang yang menganggap bahwa, kalau invest di cryptocurrency yang harganya kecil aja. Perlu diingat, cryptocurrency yang memiliki harga lebih kecil, ya, itu resikonya gede. Memang potensi keuntungannya gede, tapi resikonya gede. Ya, resikonya gede karena apa? Kayak misalkan dia cuma berapa ratus perak atau ribuan lah, 1.000 atau 2.000. Kalau misalkan dia turun lagi berpuluh-puluh persen, ya,
apa 50-an atau 60%, itu kekurasnya gede banget loh. Tetapi kalau misalkan kalian yang cryptocurrency yang udah kayak ratusan juta, puluhan juta, itu ketika masih minus, ya angkanya masih gede gitu. Masih puluhan juta, bahkan masih ratusan juta, kayak gitu. Itu lebih strong secara fundamental gitu. Ya kalau misalkan kalian bilang bahwa, oh, tapi kan kalau yang udah gede, naiknya nggak mungkin bisa lebih gede lagi gitu. Jawabannya adalah punya potensi lebih gede itu pasti ada, guys. Ini namanya instrumen cryptocurrency. Ya cuman kalau yang memang kecil-kecil ini, kalau kalian misalkan bisa nge-spot benar, kamu bisa ya beribu-ribu persen. Itu kalau misalkan benar. Kalau salah, kalian bisa rugi beribu-ribu persen. Tapi kalau misalkan yang udah gede, ya turunnya berapa, naiknya juga berapa. Kayak naiknya bisa sampai mungkin 100% atau 50% atau 30%. Itu, tapi turunnya juga bisa segitu. Nggak separah turunnya sih cryptocurrency yang harganya kecil. Jadi kalau menurut gua, pilihlah yang memang harganya besar juga. Seperti itu. Lalu, lakukan evaluasi. Ya. Jadi evaluasi itu adalah hal penting. Jadi setelah kamu invest, ya, kamu lakukan evaluasi setiap 3-4 bulan. Jadi kamu ngecek nih, kira-kira pemberitaannya gimana? Masih bagus apa enggak saya invest di sini? Ya. Kalau masih bagus, sampai berapa lama? Ya. Itu kamu harus cek ya. Dari segi harga, dari segi penurunan, dari segi berita, kalau emang oke, kamu lanjutin. Seperti itu. Lalu strategi investasi juga penting. Ada yang namanya dollar cost averaging, ada yang namanya lump sum theory. Lump sum theory itu menaruh banyak dalam satu waktu. Yang satu lagi dollar cost averaging adalah investasi rutin, tanpa lihat naik turunnya cryptocurrency. Nah, biasanya dollar cost averaging itu digunakan untuk aset-aset yang volatilitasnya tinggi, seperti misalkan saham, ya, cryptocurrency ini gue lagi uji coba juga ya, dollar cost averaging works apa enggak, gitu. Seperti itu. Jadi intinya, kamu coba pilih di antara dua strategi itu mana yang cocok buat kamu. Ya, tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Dua-duanya itu sama-sama punya plus dan minus sendiri. Ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini ingin memperdalam lagi soal cryptocurrency dan juga step-stepnya seperti apa, gue sebenarnya udah nulis loh di blog gue. Nah, kalian bisa cek sendiri tuh di kolom deskripsi di bawah ini, armusinvest.blogspot.com ya. Nantinya mudah-mudahan bisa dirubah menjadi website yang lebih profesional gitu. Cuman untuk saat ini armusinvest.blogspot.com, yang mana nantinya gue juga rencana ini akan dirubah jadi forum juga ya, investasi ya. Ya bantulah untuk gedein juga guys, karena tanpa kalian juga gue nggak bisa gedein juga. Ini kan manfaatnya juga buat teman-teman semua, supaya mereka itu yang tadinya nggak ngerti investasi jadi mulai ngerti investasi, dan di situ tuh dijabarin caranya seperti apa, dan gambarnya juga ada guys ya, kayak market cap. Oh ini gambarnya di sini, oh harga ini di sini. Nah kalian bisa cek aja langsung di sana, gratis kok kalian misalkan untuk ngeliat di situ. Seperti itu. Itu aja. Bila mana setelah ini kamu tertarik untuk mulai investasi di aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti untuk cryptocurrency, kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Oke. Nah, bila mana setelah itu kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke teman-teman kalian yang lain, entah itu di WhatsApp, di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.